Perkenalkan, nama saya Patrick Jeskiel Rivaldo dari Prodi Arsitektur Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan menjelaskan perihal riset saya selama semester ini. Dalam riset ini, dilatar belakangi oleh pandemi yang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Pandemi ini berdampak pada seluruh sektor, salah satunya pendidikan. Dampak utama yang paling terasa hingga saat ini adalah fenomena social distancing, di mana fenomena ini merubah tatanan proxemics yang telah ada menjadi proxemics baru yang sesuai dengan protokol yang ada. Dari social distancing yang terjadi, kini pendidikan berlangsung secara daring dari rumah masing-masing. Karena kini pendidikan berlangsung secara daring, penggunaan teknologi sangat berperan penting dalam keberlangsungan pembelajaran. Namun di masa pasca pandemi nanti, di mana sekolah kembali tatap muka, penggunaan teknologi sangat memerlukan ruang yang fleksibel. Mengingat bahwa teknologi mempermudah dan membuat segala hal menjadi instan, kita juga perlu akan ruang yang mudah dan cepat untuk dikonfigurasi. Dari penggunaan teknologi ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana jika teknologi bisa mempengaruhi keefektifan ruang dan waktu di sekolah. Pertama-tama, teknologi membuat sistem pembelajaran lebih mengarah ke student-centered learning, di mana sistem pembelajaran seperti itu lebih fleksibel dari sebelumnya. Dengan sistem yang ada, kini kita butuh ruang yang juga mendukung. Di sini, saya menggunakan dasar teori dari Torin Monahan tentang unsur pembentuk ruang yang fleksibel. Terdapat 5 aspek. Yang pertama, fluiditas. Di sini adalah kelancaran dalam pergerakan tiap individu, penglihatan, suara, dan udara. Yang kedua ada serbaguna. Keserbagunaan di sini adalah properti yang dapat digunakan dengan banyak kegunaan. Ketiga, konvertibilitas. Ruangan yang dapat menyesuaikan dengan adaptasi baru pembelajaran. Keempat, skalabilitas. Ruangan yang dapat diskala ulang atau diubah menjadi ruangan dengan tujuan yang lain. Yang terakhir, dapat dimodifikasi. Ini merujuk kepada ruangan yang dapat dikonfigurasi dengan cepat yang terdiri dari komponen portable. Dari 5 aspek yang telah disebutkan, saya membuat beragam prototipe. Namun, setelah diseleksi kembali, kini tersisa 5 prototipe penyusun utama. Yang pertama ada partisi. Partisi di sini saya bagi menjadi 2 bentuk. Peran partisi dalam menyusun ruang sangatlah penting, di mana kita dapat membentuk ruang dimanapun di tempat yang telah disediakan. Yang kedua ada multi-purpose space. Dalam membentuk ruang yang fleksibel, kita juga perlu area yang bisa digunakan dalam berbagai kegiatan. Di sini ada tangga, elevated surface, dan depressed surface. Dan ini sekolah yang saya bentuk berdasarkan 5 aspek tersebut. Sekolah ini memiliki 2 lantai. Pada lantai pertama, dibentuk untuk siswa yang ingin membentuk kelompok, mulai dari kelompok kecil yang berukuran 2-4 orang, hingga kelompok besar yang lebih dari 6 orang. Beragam aktivitas terjadi, antara lain group learning, di mana kita bisa belajar dan saling mengajar. Ini juga merupakan diskusi informal. Lalu display, di mana kita menunjukkan ide, progres, serta produk akhir, dan sharing tentang hal tersebut. Lalu presentasi adalah sarana sharing agar mendapat feedback dari rekan-rekan. Dan yang terakhir, Collaboration Incubator merupakan tempat diskusi kecil untuk mencari ide, kreativitas, dan prototipe ide. Lalu di lantai kedua merupakan area khusus individu yang ingin memiliki ruangan yang lebih privat. Dan terdapat area outdoor yang sirkulasinya dibatasi oleh elevated dan depressed surface. Kesimpulannya, dari prototipe yang mendukung, dihasilkan satu kesatuan prototipe sekolah. Sekolah ini mendukung secara pembentukan ruang yang fleksibel, serta mendukung agar pelajar bisa bekerja di mana saja. Dengan begitu, dapat efisien secara waktu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.